Ya, beliau ngajar, berdakwah, ada rasa ujub. Nah, ketika muncul ujub tuh langsung beliau tuh pergi ke kamar mandi, pergi ke WC, apain Bapak Ibu? Nyikatin WC, kiai gitu kan, supaya apa? Menghancurkan keujubannya tadi. Ya, bahwasanya saya ini hanya seorang manusia yang masih bersihin kamar mandi juga. Nah, kadang kayak gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita masih punya sambilan pekerjaan yang lain, itu justru disyukuri ya Pak. Itu menjadi momen dimana kita ini merasa, kalau kata orang Jawa itu aja dadi wong sing rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Maksudnya itu jangan jadi orang yang merasa bisa, tapi harus orang yang bisa merasa. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau pas kita kerja di sini kita merasa dihormati, misalnya takmir masjid atau sudah jadi atasan, tapi di sisi lain kita ternyata jadi orang biasa gitu. Saya kalau pas di tambang tuh ya jadi orang biasa Pak, disuruh-suruh kan, ganti oli yang ganti oli gitu kan, ganti filter yang ganti filter gitu kan. Ya jadi di situ ya kita syukuri Pak, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sudah ada porsinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi berhasil itu tidak harus memiliki peran orang lain, enggak. Tapi menjadi berhasil di sisi Allah adalah ketika kita memaksimalkan peran kita masing-masing. Abdullah bin Umi Maktum tidak harus jadi kayak Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, karena Abdullah bin Umi Maktum Allah berikan pandangan yang tidak memiliki. Ya, maksudnya itu beliau buta, tapi beliau memaksimalkan menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Dan itu berhasil Bapak Ibu, itu berhasil. Jadi tidak harus kita ini menjadi sosok orang lain, cukup menjadi diri kita dan kita maksimalkan. Dan kalau misalnya saat ini Bapak Ibu diberikan peran untuk bisa istiqomah ngaji di sini, untuk istiqomah memakmurkan masjid di sini, itu dimaksimalkan, meriah umat. Bapak Ibu pasti kan capeknya kan berganti terus. Ini bulan Muharram rapat nyiap ke tablik akbar Muharram. Oke, bulan Safar agak slow Safar. Rabiul Awal, nah itu agak acara mulutan kan. Rabiul Tsani agak santai. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sa'ban itu udah mulai tuh pengajian rutin itu nantinya. Belum lagi nanti pas mau Ramadan sibuk nyiapin ya berbagai macam persiapan buat taraweh. Belum lagi nanti rapat-rapat yang sering dikerjakan bapak ibu-ibu. Apalagi paling sibuknya adalah ketika zakat fitrah sama apa? Sama ngurusin korban, itu paling capeknya takmir masjid. Ya, tapi ya Pak Ibu, itulah peran kita, ya kita manfaatkan, kita maksimalkan, insya Allah ada balasannya di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya dia akan melihat hasilnya meskipun sebesar biji zahrah. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan Al-Fatihah ya. Ini kemarin ada video Syekh ya yang katanya di Indonesia kalau Ustadz saya ngomong ada jemaah yang salah ngundang Syekh gitu tapi tidak masalah Pak ya, biasa, perbedaan ulama itu biasa. Tapi kita di sini tetap ya, kita sebelum pengajian kita baca Al-Fatihah. Tapi kita baca Al-Fatihah nggak cuma sekedar baca, tapi kita benar-benar perbaiki tajwidnya seperti itu. Kita baca Bapak Ibu. U I A A. Kenapa penting itu masuk kita selalu diulang-ulang ya? Karena semuanya butuh pemanasan Bapak Ibu. Ya itu pemanasan kita ya. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf Bapak udah buka semuanya? Sudah buka puasa? Baru minum saja ya? Ya. Baik, semoga dosa kita dihapus setahun ini ya Pak ya, Ibu-ibu ya. Puasa Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya ada ngaruhnya ini kan. Ya saya kompak nih ya. Tadi saya bawa bontotan Bapak ya, sebelum sholat saya buka duluan, bukan Pak makan. Oke, karena nanti lanjut ya Pak, saya ada ngajar karena ada perubahan jadwal. Jadi Bapak yang pengen talaki nanti bisa ikut saya di Masjidil Arqam jam 8. Tugas saya duduk di
di belakang meja. Bapak yang mau talaki Iqra silakan, mau Iqra dari mana saja dipersilakan, mau dari Iqra 1 ya tidak masalah. Yang mau talaki baca Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah atau Al-Baqarah dipersilakan, saya akan simak, saya akan benarkan. Mau 1 ain saja tidak masalah. Ada yang mau setoran hafalan Al-Quran mulai dari juz 30 atau juz 1 dipersilakan juga. Ya nanti saya akan di masjid, ya tugasnya hanya untuk tadi menyimak bacaan Bapak yang mau hadir. Itu ya, makanya tadi harus sampai buka dulu. Baik, lanjut Pak. Bagi yang mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa membedakan kan Pak? Oh, bedanya huruf shad. Ihdinas dengan huruf sin tipis ya, antara dengan bedanya tipis ya, tapi beda. Nah di sini apa Ibu perlu baktian perhatikan, perlu baktian ingatkan lagi, hati-hati ketika ngucapin i, jangan sampai jadi e. Hanya untuk menjaga huruf h. Ini hak besar ini makrotnya di pita suara Bapak Ibu. Hak besar ini makrotnya di pita suara. Kita buktikan. Nah ini dia huruf h. Ini huruf hamzah ketika ditekan tak nutup dia, tak nutup. Ketika harokat buka, buka. Nah huruf h itu getar pita suaranya, dan dia nggak pakai dada Bapak Ibu, nggak perlu pakai dada kayak gini. Ada orang terberlebihan kayak gitu, sehingga akhirnya suaranya bukan i lagi tapi dina. Ya, itu sih mending sih ya, karena ada suara haknya. Tapi takutnya hamzahnya malah hilang, jadi hak sukun aja. Dina. Harusnya apa? I. Ya. Makanya penting ketika kita tadi latihan di awal pemanasan tadi gimana? U, I, A. Dilebarin Bapak Ibu, dilebarin. Karena kalau nggak dilebarin takutnya jadi E. I baca. Ihdina. Nanti juga akan terjadi di alaihim. Memang bagus ketika kita ingin menjaga haknya Pak, karena ada orang baca haknya nggak dibaca. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim. Tapi saya berlebihan nih, karena jadi kayak gini, alaihim, karena ingin menjaga tadi. Itu berangkat dari niat yang bagus ya, tapi emang harus ada batasan. Makanya ya tadi jangan berlebihan, jangan serampangan. Kita baca lagi ya Pak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah tadi pas saya sholat, saya berhenti di sini, ya kan? Karena saya mencoba untuk kok bisa diterusin apa. Kalau bapak ibu-ibu mengambil pendapat, Mas ini dalam alif nggak boleh berhenti. Ambil pendapat ulama yang nggak boleh berhenti di sini, tidak masalah. Terus tapi nafasnya nggak nyampe Mas Baktiar, ya kayak tadi saya bacanya, kayak gini ya Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Hop. Mulainya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ulama yang berpendapat bahwa saya nggak boleh berhenti di sini karena memang kita memakai riwayat yang basmalah ayat pertama. Kita tidak memakai pendapat ulama yang mengatakan ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ayat 7 itu full Bapak Ibu. Dari sirata sampai waddallin. Nah, kalau kita mau memutus bacaan di pertengahan ayat dan dia bukan akhir ayat, maka Bapak Ibu harus memutus ketika kalimatnya sudah sempurna dan harus memulai ketika sekiranya tidak ada hubungan dengan sebelumnya secara struktur gramatika bahasa Arabnya. Intinya gini Bu, kalimatnya udah sempurna. Kalau Bapak Ibu berhenti di sini, tiba-tiba gini, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, berhenti. Terus tiba-tiba ngomong bukan orang-orang yang dimurkai kepada mereka, bukan pula yang tersesat. Maksudnya yang bukan pula dimurkai itu siapa? Kan nggak tahu kan. Nah di sini kan sebenarnya kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini kan satu paket. Kalau kita langsung mulai dari sini, seolah-olah artinya akan ada kerancuan nanti. Itu pendapat ulama yang melarang berhenti di sini. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil pendapat yang boleh berhenti di sini, juga tidak masalah. Kita hanya menyampaikan sesuatu supaya tidak ada kegaduhan. Sekarang ini umat Islam sedang diuji ya Bapak Ibu ya. Dikit-dikit gaduh. Ya tugasnya Ustadz ini nggak boleh menyampaikan satu pendapat aja. Kalau sekiranya di masyarakat itu tersebar banyak amalia, dan itu kalau misalnya nggak dijelaskan berpotensi umat muslim saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling ngecap satu sama lain, maka tugas Ustadz untuk menjelaskan dan harus jujur. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ya disampaikan perbedaan pendapat. Kalau memang ustadznya belum banyak baca, ya harus ngomong belum banyak baca. Jangan sampai semua kita belum dibaca terus mengatakan ini nggak ada dalilnya. Kitab hadis itu banyak banget Bapak Ibu. Syarah para ulama juga sangat banyak sekali. Perkataan yang sangat berat ketika kita mengatakan itu nggak ada dalilnya. Berarti ustadznya sudah membaca seluruh kitab hadis. Ini saya bukan doktrin, tapi saya di sini pengen menjadi penengah Bapak Ibu ya. Umat Islam sedang diuji. Cukup lama kita mukadimah, langsung aja talaki. Oke, kita lanjut ke huruf ta. Ya. Huruf ta ini huruf T biasa Bapak Ibu, huruf T biasa. Jadi nggak perlu dihamas-hamaskan. Jadinya ada orang baca misalnya gini, wala yaltafit tabbat yada, jadi C. Gak perlu. Saya dulu juga diajari seperti itu soalnya. Baktiar dulu juga diajari seperti itu. Ca, ci, cu. Benar, saya dulu juga diajari seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika belajar ternyata enggak. Huruf ta ini punya unik dia sifatnya. Pertama dia syiddah, nafasnya tertahan. At. Ya huruf T biasa. Tapi dia juga punya sifat hamas, ngalir nafasnya. Kapan nafasnya ngalir? Ya ketika sudah syiddahnya tertahan, suara itu selesai. At, itu dia. Ketika harokat sama, kalau Bapak Ibu perhatikan ada angin keluar sedikit. Ta, ti, tu, betul? Ada nya sedikit. Dan nggak perlu disengaja. Kita orang Indonesia ngucapin huruf T itu pasti ada hamesnya. Tanpamu, tidak, itu ada hamesnya dikit. Mungkin kita cuman perlu membiasakan ketika sukun saja. Adik kok disuruh berdiri di depan ruang kelas? Iya tadi adik telat. Nggak ada kayak gitu kan orang Indonesia. Telat. Nah, tapi kita berusaha di sini karena memang orang Arab zamannya Nabi bacanya seperti itu. Baik, kita baca. Ya Allah. Baik.
Habis baterai Pak. Lanjut ya Pak ya. Oke, pakai ini aja. Kita baca at. Oke. At, it, ut. Oke, santai aja Pak Ibu ya. Kita lanjutkan. Natluha. Oke, silakan Bapak. Natluha. Baik, agak dikasih angin Bapak. Ini. Natluha. Natluha. Coba Pak. Nat. Nas. Enggak. Nat. Nas. Oke. Coba Pak perhatikan yang ini. Nah, ini huruf ta di sini Bapak. Nah, ya perhatikan di layar. At. 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 Seperti ini. At. Anginnya ngalir. Coba sekali lagi ya Pak. Natluha. Ya. Natluha. Baik. Dilatih lagi ya Pak ya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Bapak, kita lanjutkan. Selanjutnya wala yaltafit. Silakan Bapak. Wala yaltafit. Fit. Fit. Ada anginnya Pak. Fit. Wala yaltafit. Nah, itu dia. Sudah Pak. Tinggal dibiasakan ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak, habis baterainya. Yang sama Pak. Menit Pak. Ah, bisa Pak. Habis baterainya Pak. Baik. Tutla alaikum. Tutla alaikum. Silakan Pak. Tutla alaikum. Coba Pak, la-nya dipendekin dikit. Tutla alaikum. Tutla alaikum. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika sukun ini Bapak sekalian ya, Ibu sekalian. Ini kan ketika at lidahnya ke sini ya Pak. Jangan sampai lidahnya itu keluar. Kalau lidahnya keluar ke sini dia at jadi huruf sa. Tabat yada itu sa itu malahan. Gabungan antara rota dengan sa. Tabat yada. Salah. Tapi tabat yada. Bedanya tipis ya. Ya. Pertanyaan, kalau misalnya nggak dikasih angin kayak gitu, artinya berubah nggak Mas Baktiar? Nggak berubah. Cuman kurang sempurna. Gitu. Baik, silakan Bapak. Kita lagi yang ini, coba yang sukun. Natluha. Silakan Bapak. Natluha. Baik, sudah. Wala yaltafit. Silakan Pak Gus. Wala yaltafit. Sip. Jadi kita yang sukun aja ya Pak ya, karena yang harokat pasti ya Pak semuanya bisa semuanya. Karena huruf T biasa. Nanti kita tetap baca bareng-bareng, tapi untuk talaki satu-satunya saya pengen ngecek yang sukunnya. Gitu ya. Tutla alaikum. Silakan Pak. Tutla alaikum. Baik, coba. Laikum. Alaikum. Nah, rokoh ya ya-nya. Sekali lagi ya Pak. Tutla alaikum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Natlu afan. Natluha. Natluha. Silakan Kak. Natluha. Oke, sip. Lanjut. Kita ulangi terus ini. Karena saya yakin yang harokat pasti semuanya Bapak bisa. Ya. Wala yaltafit. Silakan Mas Rendra. Wala yaltafit. Oke, sip. Yang penting jangan jadi C. Yaltafit. Ada yang kayak gitu? Ada. Bahkan sudah dibantah sama Imam Ibnul Jazari 700 tahun yang lalu. Kata beliau, wa ra'i syiddatan bi kafin wa bi takasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kata beliau, jagalah sifat syiddah. Kuat Pak. Huruf ta itu kuat pada huruf ta dan huruf kaf. Mafhumnya jangan sampai dilemahkan. At itu kuat. Jangan sampai dilemahkan. Contohnya
tatawaffa jadi cacawaffa, fitnata jadi fitnata, syirkikum jadi syirkikum. Nah yang syirkikum ini mungkin kita kurang tergambar karena orang Indonesia insya Allah fasih ngucapin huruf kaf harokat gitu ya, tapi orang sana mungkin ada yang bacanya syirkikum, baca kaf aja malas gitu kan, tapi nggak bisa memang gitu. Baik, kita baca lagi. Tutla alaikum. Silakan Pak. Tutla alaikum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Natluha. Silakan Pak. natluha Oke. Sudah. Barakallahu fiik. Tentu saja ya karakter anginnya beda, orang beda ya. Ya, sesuai suaranya kan. Yang penting ada hamsnya gitu. Untuk saat ini awalan yang penting ada hamsnya. Wala yaltafit. Silakan Pak. Wala yaltafit. Fit. Wala yaltafit. Anginnya Pak. Fit. Disengaja Pak, bener. Disengaja nian kita acting jadi orang Arab ini ya. Sekali lagi ya Pak. Wala yaltafit. Nah, sudah Pak. Barakallahu fiik. Tutla alaikum. Silakan Pak. tutla alaikum Coba Pak, anginnya dikeluarin Pak. tutla alaikum Disengaja Pak, kasih nya. Bener, kayak mohon maaf ya kayak orang ludah itulah. Ya disengaja ya nggak apa. Tutla alaikum ya. tutla alaikum Alaikum. Tekan dikit ya Pak. Alaikum. tutla alaikum Baik. Yang tadi ya Pak ya, udah ada anginnya sedikit tadi. Ya, itu tadi. Sudah Pak, barakallahu fiik. Sudah. Tinggal huruf ainnya dilatih terus ya Pak ya, biar nanti bisa fasih. Agak ditekan terus. Alaikum seperti itu. Natluha. natluha Silakan Pak. natluha Kasih angin Pak. Natluha. natluha Lagi Pak. natluha Oke. Sudah. Nah, tinggal PR-nya dibiasakan. Ya, pas pulang dibiasakan. Oke. Wala yaltafit. wala yaltafit Silakan Kak. wala yaltafit Oke. Sudah. Barakallahu fiik. Tutla alaikum. Silakan Pak. Tutla alaikum. Baik. Enggak apa ya Pak ya? Kasih angin ya Pak. Tutla alaikum. Kasih anginnya. Tutla alaikum. Sekali lagi ya Pak. Tutla alaikum. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Natluha. Natluha. Silakan Pak. Natluha. Oke. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Wala yaltafit. wala yaltafit Silakan Pak. wala yaltafit Nah, coba Pak, nya dihilangin Pak. Yaltafit. wala yaltafit Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, tinggal dilancarin aja. yang penting ngomong Ya, tadi kan ya ini dia hampir mirip qalqalah. Hampir mirip qalqalah, cuman dia nggak keluar vokalnya. Kalau qalqalah kan keluar vokalnya Pak. Kan abe, ibe, ube. Ini enggak, bukan ate, ite, ute, bukan, tapi angin yang keluar bukan vokal. At, it, ut. Ya hampir mirip. Iya. Baik. Tutla alaikum. Silakan Pak. tutla alaikum Baik. Coba Pak diletakkan lidahnya itu di gusi dulu Pak, ya, langsung digusi. Dari sini dia. Tut. Nah, jadi dia ditempelkan dulu di gusi baru dikasih angin, bukan gantung.
Ya, bukan tus tapi tut. Gitu. Ya, sekali lagi Bapak coba. Sekali lagi Bapak. Tutla alaikum. Ya. Tusla alaikum. Baik. Sudah Pak. Ya, tinggal dilatih lagi ya Pak ya, urutannya ya. Mas, gimana cara kita latihan kalau misalnya nggak sama Mas Baktiar gitu kan? Ya, sama istri Pak. Sama istri. Kan kalau kita udah belajar ngaji, apa yang didapatkan? Belajar tahsin, kita tahu mana bacaan yang benar, mana yang salah. Meskipun kita belum bisa ngucapin, betul nggak? Nah, kalau misalnya istrinya ikut ngaji, kan bisa tahu, bacaan bapak tidak cak ustadznya. Nah, itu kan nanti bisa saling koreksi. Tapi kalau misalnya dua-duanya belajar, bisa itu. Atau kan ini kan keluar ya Pak Amin ya. Nah, nanti kan bisa dengerin, gitu kan? Itu cak itu nggak kira-kira kemarin itu. Kalau misalnya ibunya nggak sempat hadir, gitu kan, seperti itu. Jadi saling ngecek Pak. Bapak kapan terakhir kali ngaji sama istri, ngecek Al-Fatihah istri? Nah, nggak usah dijawab ya Pak ya. Nah, lamo Mas, caknya lamo nih. Nah, agak habis nih PR ya Pak ya. PR-nya agak temuin uang rumah, Bu. Apa Pak? Ngaji yuk. Wah itu men Pak. Nah itu Bapak harus kuat mental tuh. Dapat jawaban kayak gitu. Wah itu men ngajak ngaji. Biasanya sibuk ngaji dewek. Nah itu harus kuat Pak mental tuh. Sabar ya. Nah mulai diajak, ayo Bapak mau ngecek Al-Fatihahnya Ibu. Ibu ngecek Al-Fatihah Bapak. Kira-kira bagus belum? Nah, insya Allah ada keberkahan nanti turun. Amin ya. Oke. Siap Ibu? Nah, ya. Nat Afan. Nat luha. Silakan Ibu. Natsluha. Nah, ha bukan ha ya. Ha. Yang Bandung kan. Tahu saya. Saya punya kawan kan pas saya daurah Jazar ini di Bandung. Ya kan. Jadi banyak gitu. Tapi insya Allah bisa Ibu. Dipaksa Ibu, dipaksa. Kami dulu orang Jawa itu juga susah ngucapin ain. Jadi keluarnya nga pasti. Sekali lagi Ibu. Natsluha. Ya. Natsluha. Mending. Ha. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ya dilatih agak malam sama Bapak ya. Wala yaltafit. Wala yaltafit. Silakan Ibu. Wala yaltafit. Oke, sudah. Tutla alaikum. Silakan Ibu. Tutsla alaikum. Sip, barakallahu fiik. Lagi satu lagi. Natluha. Lagi Ibu. Natluha. Kasih yang ini Bu. Natluha. Natluha. Coba Bu, disengaja nian, disengaja ke. Kasih ini. Ya gitulah ya. Natluha. Ya. Natluha. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Wala yaltafit. Wala yaltafit. Silakan Ibu. Wala yaltafit. Nah, fi Ibu. Yaltafit. Wala yaltafit. Nah, bibirnya diregangin aja Bu, nggak usah dirapetin. Ya, nggak usah pakai gigi, nggak apalah, pakai bibir aja. Yaltafit. Fi gitu. Sekali lagi Bu, sekali lagi Bu. Wala yaltafit. Baik, sudah Ibu, barakallahu fiik. Nah, dilatih terus Ibu ya. Terakhir, tutla alaikum. Silakan Ibu. Tutsla alaikum. Baik. Sudah. Sudah Ibu semua? Sudah. Oke, kita baca yang lainnya. Yang ini kan? Nah, insya Allah ini bisa. Yuk yang harokat. Biasa huruf tati itu. Huruf T biasa. Huruf T biasa. Makanya gini ya Pak Ibu, tajwid ini selain kita terpaku pada teori,
Tapi ternyata untuk menjelaskan teori itu harus ada riwayat, Ibu. Sanad itu penting di tajwid itu. Jadi teori itu untuk mengawal jalur sanad ini supaya bacaannya itu mudah untuk dipelajari. Jadi kita selama ini kalau misalnya berdebat di buku teori tajwid nggak akan ketemu. Makanya misalnya ada mengatakan, oh bukan tati itu, cacicu, bawa ke sini kita tanyain, coba Bapak teori tajwidnya kok bacanya cacicu gimana? Sodorkan kitab tajwidnya apa yang mengatakan seperti itu. Kok ketemu, misal ketemu nih, kita tanya lagi, Bapak atau Ustadz dulu belajarnya sama Syekh siapa, sama Ustadz siapa? Kira-kira guru Ustadz itu punya sanad Al-Quran nggak sampai ke Rasulullah SAW? Ya karena ini bacaan memang terjaga Pak Ibu. Sejak zaman dahulu sanadnya terjaga ini. Jadi nggak bisa main-main di sini gitu kan. Nah, type. Jadi kalau misalnya ada yang kekeh bacanya cacicu ya walau alam ya. Saya nggak ikut-ikutan gitu kan. Ya mungkin punya guru sendiri ya walau alam. Kalau saya ngajari gitu, gini ya Pak ya. Tatitu baca. Tatitu. Hal yastawi. Oke. Bi ayatina. Yang semangat Ibu Bapak keluarkan suaranya. Illa litubayyina lahum. Oke. Atta. Atti. Attu. Ini warna biru sifat syiddah ya. Ya nggak bisa ngalir. Nggak bisa ngalir suaranya kayak sin. As itu kan bisa. Kalau tak nggak bisa. At nggak bisa. Temponya dikit. Suara atnya itu. Wala tattakhidhu. Oke. Numatti'uhum qalila. Oke. Wajadtumuhum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini dibaca wajadtumuhum atau wajadtumuhum, lihat taknya Bapak Ibu. Berutannya ada tasdidnya? Ada, berarti dalnya nggak dibaca. Kayak abadtum ya. Itta. Itti. Itu. Manittaba'al huda. Oke. Bittikhadzikum. Ma'anittum. Ayo. Mudah kan Bapak Ibu? Mudah. Tadi kan Pak udah bilang kan, permasalahan kita di sini hanya ketika sukun. Utta. Utti. Uttu. Muttaqiina fiha. Nanya pendek. Muttaqiina fiha. Wa quttilu taqtila. Oke, nanti kita latihan huruf qaf ya, belum sampai. Au muttum. Baik. Alhamdulillah. Besok kita masuk ke huruf kaf. Sama ini ya, Bapak Ibu. Ini saudaranya huruf ta, ada hamznya ketika sukun. Ak, ik, uk. Tapi insya Allah ini lebih mudah dibandingkan huruf taknya. Gitu ya. Nah baru nanti qalqalah nanti nggak kerasa khatam ini Bapak Ibu. Ya semoga kajian kita ini bisa istiqomah terus ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Meskipun seolah-olah kita ini Mas saya ngaji ini pas di tes Mas Baktiar salah dikoreksi bisa. Nanti pas pulang di rumah kok ngulang lagi gitu kan. Ya ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita istiqomah ngaji. Paling tidak anak cucu kita tahu oh di Masjid Al-Hikmah itu masih ada pengajian. Dan Bapak Ibu sekalian, belajar teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Maka dalam satu daerah, dalam satu desa, dalam satu kampung itu harus ada ustadz yang paham teori tajwid. Untuk apa? Untuk diajarkan. Sehingga harus ada yang namanya majelis tahsin atau tajwid. Insya Allah dengan adanya majelis di sini dan udah ada di Al-Ittihadiyah, insya Allah Pak Ibu istiqomah di sini, Bapak dari Al-Ittihadiyah itu
ketika beliau ngaji, Pak di rumah ngopi dapat pahalanya insya Allah. Ya karena apa? Karena masjid yang lain mungkin pengen juga belajar tafsir, terinspirasi dari sini. Betul nggak? Coba kalau majelisnya nggak lanjut terus berhenti tengah jalan, apakah ada orang yang pengen belajar tafsir? Nah, jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu belajar ngaji itu juga termasuk dari dakwah juga, ya, termasuk dari dakwah. Kok nggak kerasa Mas Baktiar? Ya, insya Allah itu tanda Allah terima amalnya Bapak Ibu ya, ikhlas berarti, gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu kita minta sama Allah semoga kita diberikan keistiqomahan. Khususnya Baktiar juga minta juga Bapak Ibu semoga Baktiar dikasih keistiqomahan terus ya, ditambah ilmunya supaya nggak cuma ngajarin ini aja gitu ya. Nanti semoga bisa ada variasi-variasi yang lainnya supaya untuk menambah khazanah ilmu Bapak Ibu sekalian mengenai dunia agama Islam kita ini yang sangat luas ilmunya. Sampai-sampai Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala beliau mengatakan kalau misalnya seluruh umur kita digunakan untuk menuntut ilmu nggak akan cukup, tidak akan cukup untuk menguasai semuanya ilmu syar'i di muka bumi ini, gitu. Ya semoga Bapak Ibu sekalian kita tadi ngaji 45 menit ya, ini Allah berikan balasan dengan pahala yang banyak. Allah mudahkan urusan kita. Bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang sedang sakit, keluarga yang sakit semoga disembuhkan. Bapak Ibu yang sakit semoga diberikan kesembuhan, dijadikan penghapus dosa dan diberikan kesabaran. Yang ada hajat, entah lagi bikin rumah, lagi mau beli mobil, mau beli motor baru, atau mau ngelamar kerjaan, semoga ditunaikan sama Allah. Bagi yang sedang anaknya sekolah, biasanya umur Bapak Ibu ini sekolah pas kuliah ya, biaya mahal ya, semoga diluaskan rezekinya. Pas lulus anak-anaknya, cucu-cucunya bisa jadi orang yang bermanfaat, lebih berhasil dari kita. Amin. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mengingatkan kembali bagi yang mau talaki lebih intens nanti bisa ke Masjid Darul Arqam di Tegal Harja 3 ya Bapak Ibu. Sampai selesai lah, dari mulai jam 8 malam ini. Ya untuk yang bapak-bapak, kalau yang ibu-ibu ya di masjid sana, tapi 2 minggu sekali hari Jumat. Teburan ya ibu-ibu ya. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak? Oh yang di Darul Arqam itu tiap minggu Pak, tiap Jumat. Nah, tiap Jumat. Jadi nggak harus hari ini, sempatnya saja. Kalau bisa tiap Jumat ya nggak masalah.